Selamat siang Teteh. Eh, Kenalkan saya Angelina Fitra, saya mahasiswa UT dengan jurusan Administrasi Pertanian. Kalau boleh tahu Teteh dengan nama siapa? Salam kenal, aku dengan Maya. Selamat datang di Pabrik Cendera Supa. Ini Teh Maya di sini sebagai owner dari Pabrik Cendera Supa. Teteh, aku mau menanyakan soal aspek pasar ini gimana Teteh? Yang pertama Teteh, untuk awal-awalnya, untuk permintaannya kayak gimana, untuk menentukan harga, volume, penjualannya gimana, yang Teteh incar dari karakteristik pelanggan tuh yang kayak gimana sih? Yang pertama dulu kali ya, menentukan pelanggan itu seperti apa. Kalau untuk tempe itu sebetulnya adalah produk, salah satu produk yang boleh dimakan dan digemari semua usia. Kalau untuk pasar yang paling intinya itu kami ke ibu-ibu usia 35 sampai 55 tahun. Jadi benar-benar ibu-ibu yang memang masak gitu. Awal-awal Teteh bisa menetapkan harganya tuh segini gimana? Harganya kenapa 12.000 enggak 15.000? Kami punya hitungan HPP. Hitungan HPP isinya itu jelas ada bahan baku produksi, lalu ada logistik, ada juga biaya SDM, biaya lain-lain, dan biaya tak terhingga atau biaya tak terduga lah bahasanya. Nah, kami sudah punya HPP, dari HPP itu naik 32%. Menurut Teteh, lokasi agribisnis ini menurut Teteh udah ideal belum menurut Teteh? Lokasi tempat ya. Kalau lokasi tempat kayaknya kita belum pernah riset ya. Jadi jawabannya adalah belum tahu. Ini cocok nggak sih di sini, belum tahu. Tapi Ya. Teteh bisa menjabarkan nggak produksi yang Teteh lakukan ini secara sistematis itu kayak gimana sih? produksi ya, kalau produksi secara sistematis mungkin alur lah ya. Alurnya itu tadi kurang paham pertanyaan apa. Sistematis. Alur produksi bukan? Ya, Oke. gitu. Kalau sistematis kayaknya Tete nggak punya sistem yang jelas, tapi Tete punya SOP. Mungkin bisa diganti dari sistematis ke SOP. Untuk alur produksinya, itu kami produksi itu ada di Gede Bangkit, daerah KCIC Cikanjama. Di sana itu proses produksi kira-kira 30%. Jadi proses penggilingan dan proses perebusan, lalu proses takaran atau ukuran. Nanti dari pabrik Gede Bangkit akan dibawa ke sini menggunakan armada mobil pick up. Itu kira-kira 2 kali angkut dengan kapasitas produksi 1 ton satu hari, dan di sini akan proses packing. Dari packing nanti akan masuk ke area fermentasi di sini. Kira-kira fermentasi 2 hari. Dari 2 hari nanti baju di sini. Dari sini proses pematangan nanti keluar. Sudah tempe ada di luar itu boleh dijual semua nanti. Untuk PT usaha ini berarti sudah ada yang namanya izin legalitas. Pasti sudah. Sudah ya. Legalitas kami sudah lengkap, mulai dari NIB, lalu ada PIRT, sertifikat halal, sertifikat higienis, dan tempe badan suka sudah dihak patenkan di DJPI KI Indonesia untuk hak merek. Membuka usaha ini yang aku lihat ya Teh, ini kan perumahan warga ya. Nah, ada manfaatnya nggak dari eksternal dari usaha Teteh? Kita lihat dari misi kami. Misi kami adalah tadi juga ada yang namanya memberdayakan warga sekitar. Pastinya ini kita sudah pakai yang sudah ya. Untuk dari peri ini masih ada di blok sini, di blok PE, semua dari peri pakainya orang sini. Lalu untuk logistik pakainya masih daerah sini, blok PE kalau nggak salah. Untuk tim keripik, terus tim keripik sagu, tim MBG ada di Permata Biru, masih daerah sini juga dekat, beda 2 blok. Terus kami juga libatkan beberapa ojek pangkalan dan ojek online di sekitaran sini yang lagi tugas daerah sini. Itu sama ini ada dampak positif nggak? Kayak misalnya si limbah ini tuh mau dikemanakan? Tempe itu adalah produsen yang ramah lingkungan. Untuk limbahnya itu kami hanya berupa ampas kacang kedelai atau ampas ari. Istilahnya itu kacang kedelai itu nanti dikupas dan kulitnya itu adalah, kita bilang itu adalah limbah. Nah, limbah itu biasanya digunakan oleh warga untuk pakan ternak sapi atau domba. Oke, sekian dari pertanyaan. Sudah siap. Ya. Semoga Teteh usahanya makin sukses, makin luas ya Teh. Kita juga rezekinya makin banyak, makin sehat ya Teh. Jadi terima kasih banyak ya udah mengizinkan saya ke wawancara Teteh. Siap, aman.